Halo Anak Ibu, kembali lagi dengan Ibu Maria Melani Bruginting di sini ya. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang menentukan banyak pemetaan serta korespondensi satu-satu gitu ya. Pada minggu ini kita akan kembali belajar tentang relasi dan fungsi pada pembahasan terakhir kita, yaitu tentang notasi dan rumus fungsi gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya anak-anak, kalian akan mampu menentukan bagaimana notasi fungsi, membuat notasi fungsi, serta memahami bagaimana nanti rumus fungsi tersebut, serta menentukan rumus fungsi juga. Tujuan kita selanjutnya yaitu kalian akan bisa menjawab soal-soal tentang notasi dan rumus fungsi. Oke, langsung aja untuk yang bagian A, kita langsung belajar masuk ya tentang notasi fungsi. Nah, notasi fungsi ini, apa sih yang dimaksud dengan notasi fungsi? Notasi itu artinya adalah lambang. Lambang dari siapa? Lambang dari fungsi. Oke, coba kamu perhatikan. Fungsi dinotasikan. Notasi tadi lambang kan? Berarti fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan lain-lain gitu. MX pun boleh, yang penting dia huruf kecil. Bisa paham ya? Nah, contohnya di sini. Nah, di sini Bu memiliki sebuah fungsi di mana fungsinya itu dikasih dengan huruf kecil. Huruf F kecil. Bisa ya? Kemudian yang kedua di sini, fungsi F yang memetakan himpunan A ke B. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan atau dilambangkan dengan siapa? F.2 A panah B. Bisa ya? Oke, yang ketiga, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F.2 X panah Y gitu. Kalau anggota himpunan, coba kamu perhatikan di sini diagram panah ibu yang ini. Nampak ya anakku, anggotanya kan siapa? X kecil. Anggota himpunan B siapa? Y kecil. Makanya boleh kamu bikin kalau misalkan tadi fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F.2 X panah Y gitu. Bisa ya? Di sini Y-nya siapa, Bu? Y itu merupakan bayangan dari X. Jadi bisa dituliskan menjadi Y sama dengan Fx gitu. Jadi di sini nanti punakku, Y ini merupakan bayangan dari X, atau Y ini boleh kamu bikin Y sama dengan F dari si X karena fungsinya tadi F. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu di sini yang bagian B. Menentukan rumus fungsi. Bagaimana cara kita menentukan rumus fungsi? Coba disimak ya nak ya, ini penting sekali. Misalkan fungsi F dinyatakan dengan F.2 X panah AX tambah B. Jadi untuk menentukan rumusnya, rumus fungsi ini kamu boleh bikin F.2 X panahnya ini kamu ubah menjadi F dalam kurung X. Seperti ini, nampak ya nak ya? Yang ini semua kamu ubah menjadi Fx. Selebihnya sama, AX tambah B, AX tambah B. Paham ya? Oke, nah di sini langsung aja kita coba. Jika katanya X yang sama dengan 1, maka coba kamu tentukan F1-nya. Jika X-nya sama dengan 2, maka tentukan F2-nya katanya ya. Jika X sama dengan K, maka FK-nya siapa? Oke, langsung kita bahas. Maka F1 bagaimana maksudnya, Bu? 1 di sini coba kamu lihat, fungsi kita kan jadinya ini kan aku ya. Rumus fungsinya kan ini. Kalau Ibu bikin F1, dengan kata lain ganti semua X-nya jadi 1. Oke, maka F1 sama dengan X A kali X, atau boleh Ibu bikin 1 kali A. Kenapa? Karena X-nya jadi 1. Iya. F1 sama dengan 1 kali A tambah B. Maka F1 sama dengan 1 kali A ya A tambah B. Gitu saja. F2. F2 ganti semua X yang kamu lihat jadi 2. Maka F2 sama dengan 2A tambah B. Ya, langsung aja 2A tambah B. 2 kali A ya 2A. Jika X sama dengan K, maka FK ganti semua X di sini jadi K. Maka kita peroleh dia. Jadinya FK sama dengan K kali A tambah B. Maka jadinya FK sama dengan KA tambah B. Gitu saja. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Contoh soalnya coba kamu perhati.
Perhatikan, diketahui f(2x) tanda panah 3x kurang 1, tentukan, kata dia. Yang A, rumus fungsinya. Ingat, kalau sudah seperti ini anakku, berarti tadi yang kamu ganti yang ini kan? Yang ini, sampai panah. Itu kamu ubah jadi fx, selebihnya tulis sama. Fx sama dengan 3x kurang 1. Jadi yang ini kamu ganti jadi fx sama dengan, saya yang ini diganti jadi ini, terus kemudian selanjutnya sama aja 3x kurang 1. Oke, yang bagian B, bayangan dari 7. 7 ini maksudnya si x, maka bisa kita bikin f7. Ganti semua x-nya di sini jadi 7, maka f7 sama dengan 3 kali 7, karena x-nya kan di sini, nakku. Ganti x-nya jadi 7. Kurang 1, 3 kali 7 berapa, nakku? 21 kurang 1, makanya 20. Bisa ya? Yang bagian C, nilai dari f-3. F-3, maka ketika kamu lihat x, ganti semua x-nya jadi -3. Maka f-3 sama dengan 3x. Iya, ganti x-nya -3, maka 3 kali -3. -9 kurang 1, maka hasilnya -10. Paham ya? Oke, contoh yang kedua. Coba kamu perhatikan lagi contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3x kurang 5. Jika fk sama dengan 7, maka tentukan nilai k, kata dia. Fk kan sama dengan 7. Kemudian fk artinya apa fk ini? Gitu kan aku ya? Fk artinya ketika kamu lihat x di fungsinya ini, maka kamu ubah semua x-nya jadi k. Maka fk sama dengan 3 kali k kurang 5. Atau sini tuliskan fk sama dengan 3k kurang 5. Fk tadi siapa? Oh, fk sama dengan 7 kan gitu. Maka ini dan ini nilainya sama. Jadi boleh Bu tuliskan 3k kurang 5 sama dengan 7. Karena mereka sama-sama fk. Fk kan sama dengan fk. Gitu, bisa ya? Maka langsung aja Ibu bikin 3k kurang 5 sama dengan 7. 3k sama dengan 5-nya pindah ke ruas kanan, aku. Maka jadi positif 7 tambah 5 12. 3 kali berapa supaya 12? 3 kali 4. Makanya k-nya sama dengan 4 gitu. Oke, kita lanjut contoh soal yang nomor 3. Coba kamu perhatikan. Fungsi G didefinisikan dengan rumus Gx sama dengan 1 kurang 2x. Ingat, kalau tadi lambang apa katanya di sini tadi? Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Boleh F, boleh G, boleh H. Artinya sama. Gitu ya. Oke, maka dengan domain katanya siapa nakku? -2, 1, 2. Nah, yang bagian A, buatlah tabel himpunan pasangan berurutan fungsi tersebut. Yang bagian B, gambarlah grafik fungsinya. Oke, yang bagian A dulu kita bahas ya. Katanya apa? Buatlah tabel himpunan. Tabel ya, tabel berarti bentuknya tabel nih. Himpunan pasangan berurutan atau Ibu singkat kemarin HPB, himpunan pasangan berurutan. Oke, kalau dibilang domain itu berarti si X. Ya kan? Kamu bikin aja nanti dulu X, di bawahnya Gx. X-nya siapa aja? -2, -1, 2. Makanya Ibu tuliskan langsung sini -2, 1, 2. Bu, bagaimana mencari Gx-nya? Gx ini nakku itu kan sama dengan si Y gitu ya. Ataupun daerah apa? Kawan. Si X adalah daerah asal gitu, bisa ya. Maka coba kamu lihat Gx ini kan sama dengan 1 kurang 2x. Ibu tulis dulu biar kamu paham. Gx sama dengan 1 kurang 2x. Kalau dibilang x-nya sama dengan -2, ganti semua x di sini -2. Maka x yang ini jadi -2 gitu kan. X yang ini juga jadi -2. Udah, yang selebihnya tinggal tulis ulang. Berarti 1 kurang 2 kali -2 yaitu -4. 1 kurang -4 jadi 1 tambah 4 yaitu 5. Jadi -2 ini kawannya 5 karena G-2 hasilnya 5. Gitu, bisa paham ya? G1 tetap sama aja. Artinya ganti semua x-nya jadi 1. Berarti G1 sama dengan 1 kurang 2 kali 1. Iya, 1 kurang 2 kali 1. Maka hasilnya 1 kurang 2 atau hasilnya sama dengan -1. Berarti untuk x sama dengan 1, G1-nya sama dengan -1. Ini putuskan langsung sini. Bisa ya? Untuk yang ini G2. Iya, G2 artinya apa Bu? Ganti semua x-nya jadi 2 ya nakku ya.
Iya, maka G2 sama dengan 1 kurang 2 kali 2. Ya, ini diputuskan ya. Maka 1 kurang 2 kali 2 berapa? 1 kurang 4 atau sama dengan 3. Maka G2 ketika X-nya 2 hasilnya adalah minus 3. Gitu sih ya. Bisa paham ya? Oke, kalau dimintakan nanti himpunan pasangan berurutan tuliskan katanya. Padahal jawabannya kan sampai sini aja udah benar. Kalau dibilang himpunan pasangan berurutan ya bikin kayak biasa anakku yang ibu ajarkan kemarin. Minus 2,5 gitu kan. 1, minus 1, 2, minus 3. Selesai nih. Oke, kita lanjut yang bagian B. Kata soal tadi apa? Gambar grafik fungsinya. Kalau dibilang gambar grafik fungsinya, ini dari mana ibu dapat? Bu, perhatikan ke depan. Berarti minus 2 kawannya kan 5. Tengok sini. Minus 2 X-nya. Maka Y-nya 5. Oke, tengok minus 2X. Y-nya 5, maka titik temunya kan di sini. Oke, untuk yang ini lagi. 1 nilai X, Y-nya minus 1. Oke, 1 nilai X, Y-nya minus 1. Maka titik temunya di sini. Untuk koordinat kartesius kemarin belajar ya. X-nya 2, maka Y-nya minus 3. Lihat, untuk X2, Y-nya minus 3. Bikin lagi titiknya. Tinggal kamu hubungkan titiknya itu dengan garis lurus. Selesai masalahnya. Bisa ya? Oke, contoh soal yang terakhir nih. Yang nomor 4. Diketahui fungsi Hx sama dengan Ax tambah B dengan H1 sama dengan 5 dan H-1 sama dengan 1. Tentukan. Nah, soal yang seperti ini yakinlah kamu nanti selalu keluar. Bisa ya? SMA pun nanti. Padahal sekarang kan kelas 8 ya. Di SMA pun nanti ada dibahas ini. Jadi dari sekarang kamu pelajarin ya. Katanya Pak, tentukan nilai A dan B. Yang B rumus fungsi X-nya siapa? Yang C nilai dari A kurang B. Oke, langsung aja. Coba fokus biar langsung apa yang Ibu jelaskan kamu paham. Yang bagian A, kita jawab dulu. Siapa A dan B-nya? Lihat, Hx tadi sama dengan Ax tambah B. Ibu tuliskan dulu. Hx sama dengan Ax tambah B. Baru dibilangnya H1 sama dengan 5 loh. Oke, H1. Artinya H1 itu kamu ganti X-nya semua jadi 1. A kali 1 tambah B. Ini yang sama dengan 5. Karena H1 tadi kan sama dengan 5. Paham? A kali 1, A tambah B sama dengan 5. Itu persamaan pertama kita. Kita lanjut. H-1 katanya sama dengan 1 loh. H-1 artinya apa? Ganti semua X-nya jadi minus 1. X-1, X-1. Tinggal kamu kalikan. A kali minus 1 minus A tambah B sama dengan 1. Bu, kok bisa H-1 di soal? H-1 itu sebagai persamaan kedua. Nah, ambil persamaan 1 dan 2. Ini nanti caranya adalah eliminasikan gitu. Oke, Ibu tulis persamaan 1. Persamaan 1 ini siapa? A tambah B sama dengan 5. Persamaan 2 ini siapa? Min A tambah B sama dengan 1. Oke, ini langsung Ibu tambahkan aja. Ya, supaya hilang si A-nya. Berarti A tambah min A habis. Sisanya tinggal B tambah B 2B. 5 tambah 1 6. 2 kali berapa supaya 6? 2 kali 3. Makanya B-nya sama dengan 3. Nah, jika A tambah B sama dengan 5. Apabila B-nya sama dengan 3. Berarti boleh bikin A tambah B. B kan kita ubah jadi 3 kan. Kalau kita peroleh B-nya 3. Jadi A tambah B sama dengan 5. Ganti B-nya jadi 3. A tambah 3 sama dengan 5. Berarti A sama dengan 5. Pindah kemari. Positif 3 pindah ruas maka menjadi minus 3. Maka A sama dengan 2. Bisa ya? Yang bagian B. Iya, apa tadi katanya? Rumus fungsi X. Rumus fungsi X-nya. Tadi kan di soal apa anakku? Hx sama dengan Ax tambah B. Maka di sini tinggal kamu bikin. Hx sama dengan Ax tambah B. A-nya siapa? Ganti A-nya jadi 2. B-nya jadi 3 dari sini. Nah, udah dapat rumus fungsinya yaitu ini. Paham ya? Oke, yang bagian C. Nilai dari A kurang B. A berapa kita dapat nakku? 2. 2 kurang 3 katanya minus 1. Selesai masalah kita. Oke, soalnya di sini ada 2 soal aja. Silahkan kamu kerjakan. Ibu yakin pasti bisa. Yang nomor 1 coba. Fungsi f(2x) panah x tambah 1 dengan daerah asalnya 2, 4, 6, 8. Memiliki daerah hasil katanya. Berarti ini sama kayak yang ini. Daerah asalnya tadi kamu ganti. Jadi siapa di soal?
2, 4, 6 lah 8. Nah, daerah hasilnya nanti yang GX. Yang ini 5 min 1 minus 3. Ini nanti kamu cari lagi dia. Paham ya? Oke, yang nomor 2 ini diketahui GX sama dengan X tambah B jika G minus 2 sama dengan minus 4 dan G minus 6 sama dengan 12, maka rumus fungsi X adalah katanya. Yang ini, yang nomor 2 ini sama seperti cara contoh soal yang nomor 4 gitu. Oke, sampai sini bisa paham ya? Selamat bekerja, semangat matematika.